Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Amelia Surya Putri dari Prodi Sistem Informasi kelas B dengan NIM 220512140061. Saya memperoleh tugas dari mata kuliah Sistem Operasi yang membahas tentang algoritma. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah saya buat, yaitu tentang algoritma Shortest Job First atau SJF. Yuk, simak. Nah, di sini di slide kedua ada tentang agenda yang berisi pengertian, contoh hitungan, dan contoh implementasi. Yang pertama pengertiannya itu pengertian tentang algoritma Shortest Job First atau SJF. Yang kemudian kedua contoh hitungan angka, ada tabel dan Gantt chart-nya. Terus yang terakhir itu implementasi dalam kehidupan atau teknologi. Oke, di sini kita masuk yang pertama, yaitu pengertian. Shortest Job First atau SJF disebut juga sebagai Shortest Remaining Time First. SJF merupakan penjadwalan dengan prioritas dan dengan preemsi. Prioritas didasarkan kepada pendeknya sisa proses. Makin pendek sisa proses, makin tinggi prioritasnya. Selanjutnya, dengan ketentuan ini, ketika tiba, proses terpendek di bagian belakang antrian tidak saja berpindah ke bagian depan antrian, melainkan juga melalui preemsi, mengeluarkan proses yang pada saat itu berada di dalam proses, jika ada. Pada SJF, tidak ada penyelaan karena SJF ini bersifat non-preemptif. Selanjutnya, menurut Girvandi Ilyas tahun 2017, algoritma SJF adalah salah satu algoritma penjadwalan prosesor tunggal. Algoritma SJF ini menyesuaikan waktu dengan penyelesaian setiap proses yang diterima. Pada CPU yang sudah ready dan tersedia, maka CPU akan memproses layanan yang memiliki waktu tunggu atau waktu penyelesaian yang lebih kecil. Implementasi algoritma SJF digunakan dengan dua situasi, yaitu preemptif dan non-preemptif. Pada proses preemptif dikerjakan dengan bergantian dengan waktu kedatangan paling kecil. Misalnya, jika ada suatu proses yang datang dan memiliki waktu penyelesaian yang lebih cepat dibandingkan dengan proses yang sedang dikerjakan, maka CPU akan beralih untuk mengerjakan proses tersebut terlebih dahulu dan menggantikan proses yang sedang dikerjakan dengan proses waktu tunggu yang lebih kecil. Oke, next. Nah, di sini menurut Laila Hafni Nasution tahun 2016, penulisan mengajukan SJF ini sebagai metode untuk penentuan penjadwalan laboratorium yang dapat ditentukan berdasarkan data-data atau jadwal yang telah disediakan. Algoritma penjadwalan SJF bisa dikatakan algoritma yang optimal karena dapat menyelesaikan waktu tunggu rata-rata yang minimum untuk sekian banyak proses. Dengan demikian, waktu tunggu rata-rata dapat berkurang. Pada algoritma ini, setiap proses yang ada diri di QW akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini
mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses. Dan karena hal tersebut, maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Nah, di sini ada dua bagian SJF, yaitu yang pertama sudah dijelaskan tadi yang di awal, kalau algoritma SJF ini punya dua bagian, yaitu yang pertama preemptive SJF, yaitu kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses diri di QW dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada diri di QW tersebut. Primitive SJF sering disebut juga shortest remaining time first scheduling. Yang kedua ada non-preemptive SJF, yaitu penjadwalan non-preemptive ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready QW untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Nah, di bab yang kedua ini ada contoh hitungan, yaitu mencakup pembahasan soal tentang mencari average waiting time dengan SJF. Berikut soalnya. Dari tabel tersebut, tentukan average waiting time dengan algoritma penjadwalan SJF. Nah, di sini kita bisa melihat tabel di sebelah kiri ini, proses ID-nya ada P1, P2, P3, P4. Terus arrival times-nya yang P1 0, P2 2, P3 7, P4 11. Lalu di burst times-nya yang P1 8, P2 7, P3 10, P4 6. Nah, yang di bawahnya lagi ini yang pertama dilakukan itu membuat gancar. Bisa dilihat gambarnya di sini. Oke, kita next. Nah, penjelasannya, awalnya ketika CPU tidak melakukan aktivitas apapun, datang sebuah proses yang bernama P1 untuk diproses, yaitu pada titik 0. Pada saat itu, P1 membutuhkan waktu proses sejumlah 8, namun baru berjalan sejumlah 2, tiba-tiba datang P2, meminta untuk diproses. Tapi hal ini tidak akan diizinkan oleh CPU, karena dalam SJF tidak diizinkan sebuah penyalaan. Proses yang sudah diproses akan dikerjakan hingga selesai. Maka dengan itu, P1 akan diproses sampai selesai pada titik 8. Pada titik 8, sudah terlihat bahwa P2 dan P3 sedang menunggu untuk diproses. Pada saat ini, CPU kembali mengecek jumlah waktu tunggu dari kedua proses tersebut. Dan dapat dilihat bahwa itu memiliki waktu pengerjaan lebih sedikit dibandingkan dengan P3. Maka itulah yang dikerjakan terlebih dahulu. Begitu seterusnya. Setiap CPU menyelesaikan proses, dia akan melakukan pengecekan dari waktu tunggu proses yang sedang menunggu. Yang terkecil akan diproses lebih awal. Nah,
Hal kedua yang dilakukan untuk menghitung average waiting time yaitu dengan menghitung berapa lama waktu tunggu yang dihasilkan oleh proses tersebut. Untuk menghitungnya dapat dilakukan dengan cara mengurangkan waktu eksekusi dengan waktu datang. Di sini di tabel ini ada proses P1, P2, P3, P4 dan totalnya. Kemudian ada ini WC yang P1 dikurangi 0 sama dengan 0, 8 dikurangi 2 sama dengan 6, 21 dikurangi 7 sama dengan 14, 15 dikurangi 11 sama dengan 4. Maka kalau di jumlah itu totalnya ada 24. Nah, hal ketiga dan juga hal yang terakhir yang harus dilakukan yaitu menghitung average waiting time dari semua proses tersebut. Nah, di gambar sebelah kiri ini ada rumusnya ya untuk menentukan average waiting time tersebut. Yang ketiga itu contoh implementasi. Contoh implementasi yang pertama itu implementasi algoritma pada sistem penjadwalan pengiriman barang. Kemudian yang kedua itu implementasi penjadwalan penggunaan laboratorium. Oke, next. Nah, implementasi algoritma pada sistem penjadwalan pengiriman barang. Sebelum diimplementasikan, membuat metodologi terlebih dahulu. Perusahaan dapat diuraikan menjadi pengirim barang. Kemudian, melakukan transaksi pengiriman ke admin perusahaan. Admin akan melakukan input data pengiriman terlebih dahulu, lalu akan dilanjutkan ke tahap shipping. Selanjutnya akan ada kurir yang melakukan personal shipping sampai ke tangan penerima barang. Selanjutnya, seperti pada tahap umumnya, perlu mencari average waiting time dengan algoritma penjadwalan SJF. Yang pertama dilakukan adalah dengan membuat Gantt chart. Yang kedua, menghitung berapa lama waktu tunggu yang dihasilkan oleh proses tersebut. Yang terakhir, menghitung average waiting time dari semua proses tersebut dengan rumus yang telah ditentukan. Saat sudah berhasil, maka hasil implementasinya berupa web atau aplikasi, yaitu yang pertama ada menu utama, dan di dalam menu utama itu terdapat transaksi, history, report, master, help, dan about. Terus yang kedua ada window transaksi. Saat user menekan tombol submit, tidak tertulis atau tidak keluar tulisan error, maka akan muncul message dialog insert sukses. Apabila user tidak menemukan kode yang dicari, maka dilakukan input data baru dengan menekan tombol yang sudah disediakan, antara lain new barang, new penerima, new pengirim, new daerah, dan new courier. Kemudian yang ketiga ada menu history. Menu tersebut memperlihatkan histori seluruh transaksi yang telah disimpan dalam aplikasi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengecekan maupun penjadwalan pengiriman barang. Yang keempat ada menu report. Menu report ini merupakan menu utama yang menerapkan algoritma shortest job first dalam penjadwalan pengiriman barang. Kemudian jika user ingin mencetak laporan, maka user dapat menekan tombol print. Lalu yang kelima ada menu master. Menu tersebut bermanfaat untuk pengolahan master data yang digunakan oleh aplikasi ini. Di antaranya master barang,
daerah, pengirim, penerima, dan kurir. Ketika user memilih salah satu tombol dari submenu master, maka akan muncul window baru yang berisi data dari database tabel yang dipilih. Lalu yang keenam ada menu help. Nah, menu tersebut itu berguna untuk menampilkan panduan penggunaan aplikasi ini secara singkat. Yang terakhir ada menu About Us ya. Menu About ini memperlihatkan beberapa spesifikasi peralatan yang digunakan dalam pembangunan aplikasi dan informasi singkat pengembangan aplikasi tersebut. Next. Nah, yang terakhir ini implementasi dari penjadwalan penggunaan laboratorium. Sama seperti tahapan sebelumnya, perlu mencari average waiting time dengan algoritma penjadwalan SJF. Yang pertama dilakukan adalah dengan membuat Gantt chart. Yang kedua, menghitung berapa lama waktu tunggu yang dihasilkan oleh proses tersebut. Yang terakhir, menghitung average waiting time dari semua proses tersebut dengan rumus yang telah ditentukan. Saat sudah berhasil, maka hasil implementasinya berupa web atau aplikasi. Yaitu yang pertama, sistem login page ya. Jadi sebelum masuk ke sistemnya itu pasti user bakalan masuk ke page untuk memasukkan username, password, dan lain-lain. Yang kedua ada sistem main page, itu halaman utama sistemnya. Jadi setelah proses loginnya berhasil, user bakalan diarahin pada page dashboard. Pada halaman tersebut, user diberikan informasi ringkas mengenai jadwal dan booking laboratorium. Yang ketiga ada booking page. Nah, di page ini tuh digunakan buat melihat, menginput, menambah, merubah, dan dapat menghapus data booking ruangan laboratorium. Pada page tersebut ada beberapa tombol untuk membantu user dalam penggunaan program. Terus yang terakhir ada results SJF page. Nah, di halaman tersebut itu digunakan untuk melihat data hasil proses pengurutan SJF. Oke. Kesimpulannya dari implementasi ini tuh, sistem sudah bisa berjalan sesuai dengan tujuan, yaitu menghasilkan sistem informasi penjadwalan penggunaan laboratorium dan ini ya, sistem penjadwalan pengiriman barang. Dengan menggunakan algoritma SJF, setiap antrian job order diproses berdasarkan antrian terkecil dengan perhitungan rata-rata yang sudah diketahui. Thank you. Maaf apabila ada salah kata atau penjelasannya kurang atau belibet. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.